Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 yang solih-soliha dan penuh semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat ya anak-anak. Mari sikap berdoa khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak sudah siap ya? Yang pertama, kita akan belajar gerak menirukan gerakan kelinci. Perhatikan baik-baik anak-anak. Nah, anak-anak, kalian semua sudah mengetahui ya berbagai gerakan hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pernahkah kalian mengamati kelinci di taman atau mungkin di rumah kalian punya kelinci? Gerakan kelinci antara lain apa anak-anak? Ya, berjalan dan meloncat. Nah, kelinci bergerak dengan keempat kakinya. Perhatikan baik-baik contoh yang sudah Bu Guru siapkan pada gambar ini ya. Nah, ini perhatikan anak yang jongkok. Kelinci diam. Nah, ketika kelinci diam seperti itu. Jongkok, kedua tangan di atas kepala. Posisi duduk jongkok. Kemudian gerakan yang kedua, gerak kelinci berdiri. Kedua lutut agak ditekuk. Kedua tangan di atas kepala. Nah, perhatikan seperti gambar ini ya. Nah, anak-anak bisa mencoba gerakan tersebut ya di rumah kalian masing-masing. Nah, untuk gerakan yang berikutnya adalah gerak kelinci melangkah. Nah, caranya bagaimana? Kedua kaki melangkah ke depan. Perhatikan tangan tetap di atas ya. Tangan itu diibaratkan seperti telinga kelinci. Nah, gerakan yang keempat, gerak kelinci meloncat. Nah, bagaimana? Kedua kaki meloncat ke depan. Nah, seperti itu. Sambil meloncat dan kedua tangan tetap di samping telinga di atas ya. Nah, anak-anak, mari nanti anak-anak bisa belajar menirukan gerakan kelinci yang sudah Bu Guru jelaskan. Nah, anak-anak dalam memperagakan gerakan kelinci tadi supaya lebih menyenangkan dan semangat, dapat nanti diiringi dengan lagu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas dongeng tentang hewan. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengetahui ada berbagai jenis dongeng. Nah, salah satunya adalah fabel. Nah, anak-anak, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Nah, fabel itu juga berisi pesan atau amanat. Nah, amanat yang sudah kita temukan dapat kita ceritakan kepada orang lain. Nah, saat menceritakan amanat fabel, sebaiknya kita juga menceritakan isi fabel secara runtut. Gunakan bahasa yang mudah dipahami agar orang lain mengerti isi cerita kita. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang ayo dengarkan dongeng atau fabel tentang balas budi harimau. Balas budi harimau. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari, sang kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Suatu hari, ia berkeliling kebunnya di pinggir hutan. Ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru melahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak.
Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya, kata kakek itu. Namun, sang kakek merasa ketakutan. Ia takut dijadikan mangsa jika menolong harimau itu. Anak harimau terus berteriak lemah. Ketika akan meninggalkan tempat itu, sang kakek melihat induk harimau itu memandang matanya. "Wahai kakek, selamatkanlah anakku. Tolonglah aku," kata induk harimau. Setelah induk harimau memohon kepada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek tua. Kakek tua itu membersihkannya dari darah dan merawatnya. Seminggu kemudian, 2 harimau mendatangi rumah sang kakek. Sang kakek yang tengah tertidur kemudian terbangun karena kaget. Ia membawa anak harimau itu dan melepaskannya ke arah induknya. "Terima kasih atas bantuanmu, kakek. Kami tidak akan menyakitimu," kata induk harimau. 2 harimau itu pun pergi dengan meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek tua itu. Nah, sang kakek tersenyum karena mendapat banyak buah yang dibawa harimau itu. Harimau pun mengetahui bahwa ia harus bersikap baik terhadap orang yang menolongnya. Nah, anak-anak, dari dongeng fabel tersebut, apakah kalian sudah menemukan pesan atau amanat dari dongeng tersebut? Ya, alhamdulillah sudah ya. Apa anak-anak, amanatnya, pesannya apa? Aha, benar sekali. Kita harus bersikap baik terhadap orang yang sudah menolong kita. Nah, itu namanya balas budi. Kita membalas kebaikan orang yang telah membantu kita di saat kesusahan seperti yang dialami oleh harimau tadi. Nah, harimau tadi membalas budinya pakai apa anak-anak? Dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan banyak buah-buahan ke kakek tua tadi. Nah, selain itu, harimau juga mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong ketika kesulitan. Ya, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengingat kembali pelajaran yang lalu tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Nah, kamu sudah mempelajari sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian hari yang lalu. Nah, berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, seperti ini ya. A dikali B sama dengan B dikali A. A dan B merupakan bilangan cacah. Jadi, meskipun ditukar, yang A di depan jadi di belakang. Nah, yang B juga sebaliknya, itu sama saja hasilnya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak sekarang perhatikan contoh berikut ini. Ada 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, inilah sifat komutatif pada perkalian. Jadi, yang di awal itu 5 dikali 6 dulu. Hasilnya juga 30 anak-anak. Nah, ketika dibalik 5-nya di belakang 6 dikali 5, hasilnya juga sama, 30. Nah, itulah sifat komutatif perkalian. Oke, letaknya dipindah depan, di belakang, hasilnya tetap sama.
Sudah paham ya anak-anak? Nah, anak-anak menemukan pesan dari fabel. Nah, tadi sudah kita bahas ya tentang fabel balas budi harimau. Nah, cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Guru ingatkan kembali. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Nah, latarnya itu di mana? Kejadiannya itu di mana? Apakah di hutan atau di taman atau di tempat peternakan dan sebagainya. Nah, alur ceritanya itu juga ada dalam dongeng tadi, ya, seperti itu anak-anak. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas keberagaman sifat anggota keluarga kita. Nah, sekarang kita akan membahas keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Nah, kemarin ada yang menyampaikan kepada Bu Guru bahwa sifat ibunya penyayang, sabar, sifat ayahnya ada yang rajin mencari nafkah. Nah, sifat adiknya ada yang manja seperti itu. Nah, jadi anak-anak di sini kita akan membahas keberagaman sifat dari teman-teman kita di sekolah. Nah, anak-anak di sekolah itu ada teman yang sifatnya sama dan ada juga yang berbeda. Nah, kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut. Nah, toleransi itu apa anak-anak? Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, seperti itu. Nah, proses belajar pun akan berjalan lancar dan tertib. Nah, kita sebaiknya tetap berteman baik dengan semua teman di kelas tanpa membeda-bedakan sifat. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah selesai belajar pada pagi hari ini. Nah, tadi sudah kita buka dengan berdoa. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa juga. Kita berdoa dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang sudah dibagikan Bu Guru bermanfaat untuk anak-anak. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.